Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Last Night in Soho. Film ini disutradarai oleh Edgar Wright dan dibintangi oleh Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, dan beberapa aktor ternama lainnya. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Ellie yang baru saja pindah ke kota London untuk melanjutkan kuliahnya. Di sana, ada sesuatu yang aneh di mana Ellie tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang sebuah kejadian masa lalu dari seorang gadis bernama Sandy. Bukan hanya penglihatan, tetapi Ellie juga seperti berpindah tempat ke masa lalu dan melihat sebuah kejadian mengerikan yang harus dia alami oleh Sandy. Bagaimanakah cerita Ellie selanjutnya dan apa yang sebenarnya telah dia lihat? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Ellie yang tengah menari di dalam kamarnya. Dari pantulan cermin terlihat ada seorang wanita parubaya yang sedang memperhatikan Ellie. Wanita itu adalah ibu Ellie yang telah lama meninggal, dan bayangan di cermin tadi hanyalah sebuah imajinasi dari Ellie tentang ibunya. Sebagai informasi saja, Ellie yang kini hidup dengan neneknya memiliki sebuah penyakit mental, dan sebab hal itu di dalam kondisi tertentu, Ellie sering melihat sosok ibunya yang meninggal karena bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Ellie dipanggil oleh neneknya karena mendapatkan surat dari sebuah kampus yang tempo hari pernah dia lamar. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa Ellie diterima oleh kampus pilihannya yang berada di kota London. Singkat cerita, Ellie lantas mengemasi barang-barang miliknya, dan terlihat nenek Ellie sedikit khawatir ketika melihat cucunya yang akan pergi ke kota besar sendirian. Sang nenek kemudian memperingatkan Ellie untuk menjaga diri dari orang-orang jahat, namun Ellie yang sangat menginginkan hal tersebut lantas mencoba menenangkan neneknya untuk tidak perlu khawatir. Karena kuliah di London juga merupakan keinginan ibunya sebelum meninggal dahulu. Di pagi harinya sebelum pergi, sang nenek memperingatkan Ellie agar memberi kabar jika dirinya kewalahan ketika sudah di kota London. Yang dimaksud sang nenek bukanlah kehidupan di kota, melainkan karena Ellie yang memiliki penyakit dan sering berhalusinasi tentang ibunya. Sampainya di London, Ellie bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Jocasta. Mereka berdua lantas berbincang dan menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Ellie berkata kepada Jocasta bahwa dirinya berasal dari sebuah desa yang tentu saja membuat raut wajah Jocasta sedikit heran dan memandang remeh kepada Ellie. Mereka kemudian saling menceritakan tentang ayah dan ibu mereka, dan di sini terdapat sebuah kesamaan antara Ellie dan juga Jocasta. Dari segi fashion dan juga gaya hidup, mereka berdua sungguh sangat berbeda. Ellie yang suka dengan gaya retro, sedangkan Jocasta yang begitu sangat modern. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan di mana Ellie tidak mengenali ayahnya sejak lahir, serta ibunya yang meninggal karena bunuh diri. Jocasta bercerita bahwa apa yang dialami di kehidupan Ellie sungguh mirip dengan dirinya, di mana ibu Jocasta yang juga meninggal dunia serta ayahnya yang keberadaannya sampai sekarang entah di mana. Beberapa saat kemudian Ellie berkenalan dengan teman-temannya yang lain, tetapi di sana terlihat Jocasta yang sepertinya selalu ingin unggul dan meremehkan Ellie di hadapan teman-teman mereka di sana. Mereka semua lantas pergi bersama-sama ke sebuah bar. Di sana terlihat ada seorang pria mencoba untuk menggoda Jocasta. Namun, dengan sedikit melecehkan, Jocasta meminta pria tersebut untuk menggoda Ellie yang menurutnya sedikit norak. Mendengar perkataan Jocasta yang tidak mengenakan membuat Ellie sedikit kesal dan kemudian pergi dari sana. Ketika sedang di toilet, Ellie tiba-tiba mendengar suara Jocasta yang seperti menjelek-jelekan dirinya di hadapan teman-temannya yang lain. Ketika sudah keluar dari bar, Ellie melihat seorang pria tua yang tersenyum ke arahnya. Ellie yang merasa kesal dengan Jocasta dan juga teman-temannya lantas berjalan sendirian kembali ke asrama menyusuri jalanan kota London. Ketika Ellie akan tidur dengan mendengarkan musik, tiba-tiba ada sepasang kekasih yang masuk ke dalam kamarnya untuk bercinta.
Saat membuka pintu kamar, betapa terkejutnya Ellie mendapati banyak sekali orang yang sepertinya tengah berpesta di dalam asrama miliknya. Karena tidak bisa tidur, Ellie berjalan ke pojok ruangan sambil menutup telinganya dengan sebuah handset. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengambil handset milik Ellie dan mengatakan bahwa lagu yang didengar Ellie begitu sangat kuno. Kemudian datang seorang pria lain bernama John yang mencoba untuk membela Ellie. Dia lantas memberi Ellie sebuah kaleng minuman sebagai ucapan perkenalan. Karena semalaman Ellie tertidur, membuat dirinya akhirnya harus terlambat datang ke kampus di hari pertamanya. John, yang melihat Ellie lantas memanggilnya dan memintanya untuk duduk di sampingnya. Selesai kuliah, Ellie menemukan sebuah kartu nama sebuah kos khusus wanita yang berada di daerah Soho. Sampainya di kos tersebut, Ellie bertemu dengan seorang wanita tua pemilik kos bernama Miss Colin. Miss Colin menjelaskan tentang banyaknya peraturan yang harus ditaati oleh Ellie jika dirinya ingin menyewa kamar di tempatnya. Tapi, Ellie yang sudah kesal tinggal di asrama bersama Jocasta lantas menyanggupi dari semua peraturan yang diberikan oleh Miss Colin. Di malam harinya sebelum tidur, Ellie terlihat memutar musik dengan piringan hitam. Beberapa saat kemudian ketika terbangun, Ellie mendapati dirinya tengah berjalan di sebuah tempat yang terlihat begitu sangat asing baginya. Ellie yang masuk ke dalam sebuah bar lantas dilayani oleh seorang pelayan. Dan saat melihat ke cermin, Ellie dibuat terkejut karena apa yang ada di bayangan cermin bukanlah wajah dirinya, melainkan wajah gadis lain yang berambut pirang. Dimanapun gadis itu berjalan, Ellie lantas mengikutinya. Kemudian ada seorang pria tua yang merupakan pemilik tempat tersebut mendekati dan mengajak gadis pirang itu berkenalan. Gadis berambut pirang tersebut bernama Sandy dan tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk mengikuti sebuah audisi bernyanyi dan bukan untuk melayani pria hidung belang. Saat berada di bar, Sandy bertanya kepada seorang bartender apakah dirinya diperbolehkan untuk tampil di tempat tersebut. Sang bartender kemudian berkata kepada Sandy bahwa jika dirinya ingin tampil, Sandy harus berbicara dengan seorang pria bernama Jack yang merupakan pengelola gadis-gadis di dalam tempat tersebut. Kemudian Jack dan Sandy lantas berkenalan. Mereka berbincang dan Sandy berkata bahwa bakatnya adalah bernyanyi namun dia juga bisa berdansa. Saat mereka berdua tengah berdansa, sang pemilik tempat tersebut datang dan mencoba untuk menggoda Sandy kembali. Namun, Jack yang melihat hal itu lantas mengajak Sandy pergi dan membuat sang pemilik tempat itu marah yang lantas berkata kepada Jack bahwa dirinya jangan terlalu rakus dengan wanita pelacurnya. Mendengar hal itu membuat Jack marah dan langsung memukul pria tua tersebut. Setelah itu Jack mengajak Sandy pergi dari sana dan saling berciuman ketika sudah berada di luar. Jack berkata kepada Sandy untuk bertemu lagi di malam berikutnya. Dia lantas mengantarkan Sandy pulang yang tempatnya sama dengan alamat kos Ellie, yaitu di Ghost Street Soho, dan kamar Sandy ternyata sama dengan kamar yang ditempati oleh Ellie. Saat di dalam kamar, Ellie yang ingin menyentuh Sandy lantas tiba-tiba terbangun. Ketika di dalam kampus terlihat Ellie menggambar Sandy lengkap dengan busana yang dia pakai tadi malam. Ellie merupakan seorang mahasiswi yang mengambil jurusan perancang busana seperti yang dicita-citakan oleh ibunya. Setelah selesai kuliah, John menghampiri Ellie dan berkata bahwa dirinya sangat suka dengan rancangan baju yang dibuat oleh Ellie. Singkat cerita, di malam harinya ketika Ellie akan tidur, dia kembali bertemu Jack yang mengajaknya ke sebuah tempat untuk mengikuti sebuah audisi bernyanyi. Setelah mengikuti audisi, Sandy berterima kasih kepada Jack dan dilanjutkan dengan bermesraan berdua di dalam sebuah kamar. Di sana, Sandy meminta Jack untuk selalu setia terhadap dirinya dan juga tidak pernah meninggalkannya. Tiba-tiba Ellie terbangun kembali karena alarm di kamarnya berbunyi dengan sangat keras. Dia lantas pergi ke sebuah salon untuk merubah rambut serta gaya berpakaiannya hingga menyerupai seperti Sandy. Karena membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari, Ellie lantas mencari pekerjaan sampingan di sebuah bar. Di sana, dia bertemu dengan lelaki tua yang tempo hari dia temui di jalan dan tersenyum ke arahnya. Ketika sudah diterima bekerja, Ellie yang berjalan keluar dari bar terlihat diikuti oleh pria tua yang seperti ingin mengajaknya berbicara. Namun, Ellie yang sedikit cuek membuat pria tua itu berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya tidak sedang ingin merayu Ellie. Lelaki tua itu berkata bahwa Ellie mengingatkannya kepada seseorang sambil bertanya siapa nama ibunya. Ellie menjawab bahwa ibunya sudah lama meninggal. Dan karena terburu-buru karena ketakutan, Ellie yang mencoba menghindari pria tersebut hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil.
Sesampainya di rumah, Ellie tidur dan tiba-tiba dia telah duduk di sebuah pertunjukan musik. Di sana juga terlihat Jack sedang minum-minum, namun tidak ada Sandy di dalam pertunjukan tersebut. Karena hal itu, Ellie lantas berjalan berusaha untuk mencari Sandy hingga menemukan Sandy terlihat marah di dalam ruangan make up. Beberapa saat kemudian, Jack datang sambil menggedor pintu lalu mengajak Sandy keluar untuk bertemu dengan lelaki lain dan meminta Sandy menemani mereka minum-minum. Mengetahui hal tersebut membuat Sandy marah dan mengatakan kepada Jack bahwa dirinya berada di sana hanya untuk bernyanyi. Namun, Jack mencoba meringatkan Sandy bahwa jika dirinya ingin terkenal, Sandy harus membuat orang lain senang, terutama orang-orang elit. Sandy yang marah lantas pergi dari sana dan melewati sebuah tempat yang nampak seperti tempat pelacuran. Namun, suara Jack yang masih terngiang-ngiang di telinga Sandy membuatnya berlari semakin cepat. Dan saat membuka pintu, Sandy telah sampai di dalam kamarnya. Ellie yang berada di dalam kamar Sandy kemudian melihat pria yang tadi di kafe seperti habis berhubungan badan dengan Sandy. Melihat hal tersebut buat Ellie berteriak dan tiba-tiba alarm berbunyi kembali yang membuat Ellie terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, ketika berada di kampus, Ellie masih terbayang-bayang oleh wajah Sandy. Tiba-tiba saja Ellie marah dan mencoba merusak busana rancangannya, namun segera dihentikan oleh dosennya. Setelah selesai kuliah, Ellie yang bekerja di bar lantas didatangi oleh John, yang merasa khawatir terhadap Ellie setelah kejadian di dalam kampus tadi siang. Di sini, John meminta Ellie bercerita kepadanya jika Ellie memiliki masalah, agar dirinya bisa sedikit tenang. Ketika berada di luar bar, Ellie bertemu dengan pria tua tempo hari. Dan kini pria itu mengetahui siapa nama Ellie, sambil berkata bahwa bisnisnya adalah mengetahui masalah dan perbuatan gadis cantik yang ada di kota itu. Sebelum pergi, pria itu membelikan selembar kertas berwajah Sandy yang tadi dibuang oleh Ellie. Ketika kembali ke dalam bar, Ellie bertanya kepada majikannya apakah dirinya percaya bahwa hantu itu benar-benar ada. Majikan Ellie lantas berkata bahwa dirinya tidak percaya dan melanjutkan bahwa jika tempat ini dihantui, maka itu hanyalah sebuah kenangan yang dahulu pernah terjadi di tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Ellie lantas pulang dengan sedikit ketakutan. Padahal dahulu setelah kembali ke kamar, Ellie langsung tidur. Namun kali ini hanya duduk diam di ujung ranjang sambil melihat sekeliling kamarnya. Tiba-tiba piringan hitam di kamarnya menyala dengan sendirinya. Setelah itu masuklah Jack berusaha menyeret Ellie dari kamar sambil berkata bahwa orang-orang telah menunggunya. Di sana, wajah Ellie berubah menjadi Sandy dan Jack kemudian memintanya untuk ikut berdansa dengan lelaki tua yang berada di tempat itu. Hal tersebut berlanjut hingga Sandy bertemu banyak sekali pria yang ada di sana. Dan setiap Sandy bertemu dengan pria lain, Sandy selalu berbohong dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Hingga di satu momen Sandy bertemu dengan lelaki yang merupakan seorang polisi, mengetahui bahwa Sandy tengah berbohong tentang siapa namanya. Polisi itu mengatakan bahwa Sandy terlalu hebat untuk menjadi orang seperti itu. Dia meminta Sandy untuk keluar selagi bisa karena sayang, wanita secantik Sandy harus masuk di dalam selokan. Sandy lantas berkata bahwa dirinya tidak sebaik itu dan dia mengatakan bagaimana jika memang dirinya yang tidak mau keluar dari tempat tersebut. Polisi itu kemudian mengatakan agar Sandy melihat kaca dan terlihat di sana Ellie mencoba memecahkan kaca berusaha untuk menyadarkan Sandy. Hingga pada akhirnya Ellie berhasil memecahkan kaca dan memeluk Sandy. Tiba-tiba saja Ellie terbangun, namun dirinya masih bisa mendengar suara dan melihat Sandy yang tengah tertidur di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian muncul seorang lelaki sambil berkata nama yang cantik. Namun, wajah lelaki itu berubah-ubah yang kemungkinan menggambarkan bahwa Sandy pernah tidur dengan banyak sekali lelaki. Lelaki tak berwajah itu membuka bajunya. Karena merasa jijik, Ellie pun keluar dari dalam kamar. Namun, saat Ellie membuka pintu kamarnya kembali, tiba-tiba sosok Sandy bersama lelaki tersebut telah menghilang. Melihat kejadian aneh itu, Ellie lantas mencoba menenangkan dirinya dengan memandangi cermin di dalam kamar mandinya. Saat menoleh ke arah tempat tidur, Ellie dikejutkan dengan banyak sekali sosok pria tanpa wajah yang keadaannya hampir tidak mengenakan pakaian. Melihat hal tersebut, sontak membuat Ellie ketakutan dan kemudian berteriak sangat keras. Di malam harinya ketika berada di kampus, John datang menghampiri Ellie untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, Ellie diajak oleh John ke sebuah pesta Halloween
Dan sampainya di sana, Jagostar menghampiri mereka sambil memberikan sebuah minuman yang telah dicampur dengan heroin. Setelah itu mereka berdua lantas berdansa dan beberapa saat kemudian tiba-tiba Ellie melihat sosok lelaki menyeramkan tanpa wajah bersama Sandy dan juga Jack. Ellie yang ketakutan lantas berlari keluar ruangan disusul oleh John yang berusaha menenangkannya dan mereka berdua lantas saling berciuman. Karena Ellie yang tidak ingin masuk kembali ke dalam pesta lantas mengajak John untuk menemaninya sampai ke kosannya. Saat di dalam kamar ketika mereka berdua tengah bermesraan, tiba-tiba Ellie melihat sosok Sandy kembali, seperti tengah diancam oleh Jack. Karena hal tersebut lantas membuat Ellie berteriak keras dan membuat John merasa bingung sambil berusaha untuk menenangkan Ellie. Miss Colin yang mendengar teriakan dari Ellie lantas datang ke kamar dan berkata akan memanggil polisi, yang membuat John ketakutan dan kemudian pergi dari sana. Ketika pagi datang, Ellie yang penasaran terhadap kamarnya lantas menemui Miss Colin guna bertanya bekas kamar siapakah yang sekarang tengah dia tempati. Miss Colin lantas menjelaskan kepada Ellie bahwa kamar yang dia tempati tersebut pernah ditinggali oleh banyak gadis sebelum dirinya. Di sana, Ellie bertanya apakah ada gadis bernama Sandy yang pernah menempati kamarnya, tapi dengan cepat Miss Colin menjawab bahwa setiap gadis yang menempati kamar tersebut belum tentu menggunakan nama aslinya. Singkat cerita, di siang harinya, Ellie yang tengah menyelesaikan gaun rancangannya di kampus tiba-tiba dikejutkan dengan banyak sekali darah yang berada di gaunnya. Tidak hanya itu, wajah model yang mengenakan gaun rancangan Ellie tiba-tiba berubah menjadi wajah Sandy. Melihat hal tersebut membuat Ellie ketakutan dan berlari pergi meninggalkan ruangan kelasnya. John yang sangat mengkhawatirkan Ellie lantas menghadangnya sambil berkata agar Ellie mau bercerita tentang masalah yang membuatnya begitu sangat ketakutan. Namun Ellie yang melihat banyak sekali pria tak berwajah di belakang John hanya terdiam dan kemudian berlari pergi meninggalkan John yang masih merasa kebingungan. Namun, tidak hanya di dalam kelas, Ellie juga melihat sosok pria menyeramkan itu di lorong sekolah dan bahkan ketika Ellie berada di pinggir jalan, dia juga melihat pria tersebut seperti mengejarnya. Di sana Ellie melihat sosok Jack yang kemudian menangkapnya. Namun tiba-tiba sosok itu berubah menjadi pria tua yang beberapa hari pernah bertemu dengan Ellie. Karena merasa kebingungan dengan apa yang dia alami, akhirnya Ellie melaporkannya kepada polisi tentang pembunuhan terhadap seorang gadis yang pernah dia lihat. Namun, yang sebenarnya terjadi dengan Ellie dan apa yang dia lihat adalah sebuah penglihatan tentang kejadian masa lalu yang pernah terjadi di tahun 90-an. Mendengar cerita dari Ellie, polisi tersebut lantas bertanya apakah Ellie pernah menderita penyakit skizofrenia atau gangguan mental. Karena polisi di sini mensinyalir bahwa apa yang dilihat Ellie kemungkinan karena gangguan jiwa serta obat-obatan terlarang yang dia konsumsi. Ellie mengelak dengan semua alibi yang diberikan oleh polisi. Intinya dia meyakinkan bahwa apa yang dia lihat itu nyata tentang Sandy yang bekerja dengan Jack di dalam sebuah klub malam. Namun, semua kejadian yang dilihat oleh Ellie tersebut di masa lalu, tapi dirinya yakin bahwa Sandy telah dibunuh oleh teman prianya sendiri bernama Jack yang sekarang masih hidup. Dan Ellie mengatakan kepada polisi bahwa baru-baru ini dirinya bertemu dengan Jack di sekitaran kota Soho. Alibi Ellie tersebut mengarah kepada pria tua yang tempo hari pernah menemui dirinya. Alasan Ellie ini dikuatkan dengan keyakinan dirinya yang merasa bahwa setelah merubah penampilannya seperti Sandy, pria tua tersebut mulai memperhatikan dan mengikuti dirinya. Setelah menjelaskan semua yang dia tahu kepada polisi, Ellie lantas ke kamar mandi untuk muntah-muntah. Kemudian ketika sedang membasuh wajah tanpa sengaja, Ellie mendengar para polisi mengejeknya yang menurut mereka Ellie sedikit tidak waras. Mendengar perkataan polisi itu membuat Ellie marah dan beranjak untuk segera pergi. Namun dicegah oleh seorang polisi wanita yang mengejar Ellie dan berusaha menenangkannya. Polisi itu berkata kepada Ellie bahwa dirinya percaya dengan semua ucapan Ellie dan tidak menganggapnya sebagai gadis yang sedikit gila. Dia juga meyakinkan Ellie bahwa akan mengusut kasus yang menimpa Sandy serta akan memberikan informasi kepada Ellie jika telah mendapatkan petunjuk. Setelah dari kantor polisi, Ellie lantas datang ke sebuah tempat penyimpanan berkas di kota Soho untuk membantu penyelidikan polisi yang tengah berlangsung. Beberapa saat kemudian Joe datang menghampiri Ellie dengan maksud untuk mengembalikan barang-barang milik Ellie yang tadi tertinggal di dalam kelas.
Di sana juga terlihat Jocasta serta teman-temannya yang tengah belajar untuk menyiapkan ujian. John, yang mengira Ellie marah karena kejadian semalam di kamar, lantas minta Ellie bercerita agar dirinya bisa meminta maaf. Namun Ellie dengan cepat meyakinkan John bahwa apa yang terjadi dengan dirinya bukanlah salahnya. John kemudian bertanya kembali jadi apa sebenarnya masalah yang telah menimpa Ellie. Dengan sedikit ragu-ragu Ellie berkata kepada John bahwa apa yang akan dia ceritakan ini kemungkinan akan membuat John berpikir bahwa dirinya gila. Namun John yang begitu sangat perhatian kepada Ellie lantas meyakinkan bahwa akan mendengarkan semua cerita darinya. Ellie lantas menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dia lihat di kamarnya terjadi di masa lalu. Dan sang pembunuhnya masih hidup yang kini berkeliaran dengan bebas di kota Soho. Karena hal itulah Ellie berusaha untuk mencari bukti tentang wanita yang dibunuh dan juga orang-orang yang diberitakan hilang dari tahun 60-an. Setelah mendengar semua cerita dari Ellie, John lantas berkata bahwa dirinya siap untuk membantu Ellie meski yang diceritakan Ellie tidaklah masuk akal. Mereka kemudian berbagi tugas untuk mengecek berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tidak lama setelah itu lampu tiba-tiba berkedip dan sekumpulan pria tanpa wajah mulai mengelilingi Ellie. Sontak saja Ellie lantas berlari namun makhluk itu berhasil untuk menangkapnya. Karena merasa marah, Ellie lantas mengambil sebuah gunting yang akan dia gunakan untuk menusuk makhluk tanpa wajah tersebut. Saat mengayunkan guntingnya, tiba-tiba wajah makhluk itu berubah menjadi Jocasta. Tapi beruntungnya John dengan cepat menangkap tangan Ellie yang hampir saja membuat nyawa Jocasta melayang. Jocasta yang terkejut dengan apa yang dilakukan Ellie lantas keluar untuk memanggil keamanan, namun segera dikejar oleh John yang berusaha untuk menghentikannya. Ellie lantas berlari keluar namun tiba-tiba dirinya melihat Sandy yang berjalan di luar jendela. Tanpa pikir panjang Ellie kemudian mengejar Sandy namun tiba-tiba muncul Jack di depannya bersama pria-pria tanpa wajah yang kemudian menyerang Ellie. Dengan sekuat tenaga Ellie yang berhasil kabur dari makhluk tersebut lantas berusaha menangkap Sandy namun Sandy malah mendorong Ellie hingga membuatnya terjatuh di permukaan jalan. Tiba-tiba, makhluk itu semua menghilang dan Ellie yang bangkit lantas melihat pria tua yang dia kira Jack berjalan di depannya dengan membawa sebuah payung. Ellie mengikuti pria tua tersebut hingga membawanya masuk ke dalam bar tempat dirinya bekerja. Sampainya di dalam bar, atasan Ellie kemudian meminta Ellie bersiap bekerja karena malam ini adalah jadwal dari Ellie. Setelah itu Ellie lantas berjalan ke lantai bawah dan bertemu dengan pria tua Jack yang sepertinya telah menunggunya. Sambil menyalakan perekam suara, Ellie mencoba mengorek informasi dari pria tua tersebut yang dia kira Jack. Si pria tua itu lantas bercerita tentang dirinya di masa lalu dan juga tentang Sandy yang dahulu pernah dia kenal. Tidak hanya Sandy, pria tua tersebut juga mengatakan bahwa dirinya mengenal semua gadis dan menjaga mereka agar tetap teratur. Dia kemudian mengatakan lagi bahwa Sandy gadis yang sangat berbeda dari gadis-gadis lain. Karena menurutnya Sandy terlalu hebat untuk hal seperti itu dan akan berakhir di tempat yang sama seperti yang lainnya. Setelah mendengarkan cerita dari pria tua itu, Ellie lantas berkata bahwa dirinya tahu semua perbuatannya di masa lalu. Pria tua tersebut lantas mencoba meminta Ellie untuk lebih spesifik karena banyak yang telah dia lakukan sewaktu masih muda dahulu. Ellie berkata bahwa dia tahu semua yang telah terjadi kepada Sandy. Dan lelaki tua itu berkata bahwa semua yang terjadi terhadap Sandy disebabkan karena kesalahannya sendiri. Pria tua itu juga menyinggung tempat tinggal Ellie sekarang dan meyakinkan kepada Ellie bahwa yang terjadi kepada Sandy memang seharusnya berakhir di tempat yang dia inginkan. Merasa cukup dengan pembicaraannya mengenai Sandy, lelaki tua tersebut lantas pergi dari dalam bar. Namun, Ellie tiba-tiba berteriak dengan menuduh bahwa pria tua tersebutlah yang telah membunuh Sandy. Sambil pergi berlalu, pria tua itu berkata bahwa Ellie akan menemukan kebenarannya jika Alec-lah yang telah membunuh Sandy. Dan dia juga memperingatkan Ellie untuk tidak mudah tertipu dengan Sandy yang terlihat seperti Dewi. Namun Sandy adalah orang yang jahat. Ellie yang masih tidak terima dengan perkataan pria tua tersebut kemudian membututinya dari belakang sambil mengancamnya bahwa akan melaporkannya kepada polisi dari bukti rekaman yang dia miliki. Pria tua tersebut berteriak bahwa tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Ellie. Dia juga meminta Ellie untuk menyampaikan salamnya jika nanti Ellie bertemu dengan Alec.
Naas sebuah mobil melintas dan menabrak pria tua tersebut hingga membuatnya tewas seketika. Orang-orang di dalam bar lantas keluar. Begitu juga dengan atasan Ellie yang berteriak memanggil nama pria tua tersebut. Ternyata pria tua itu bukanlah Jack melainkan Lizzie yang merupakan seorang polisi dan pernah menginterogasi Sandy. Dengan semua masalah yang terjadi kepadanya membuat Ellie menangis sambil menelepon neneknya. Ellie meminta sang nenek menjemputnya malam ini di Soho karena sudah tidak tahan lagi meski hanya satu malam saja. Beberapa saat kemudian Ellie melihat John yang tengah berlari di jalan. Dia lantas meminta tolong John untuk mengantarkannya ke kosannya karena dirinya akan mengemasi barang-barang miliknya malam ini juga. Sampainya di kos, Ellie meminta John untuk menunggu di luar dan memintanya masuk jika 15 menit dirinya tidak kunjung keluar dari dalam kosnya. Ketika masuk ke dalam kos, Ellie terlihat mengetuk kamar Miss Collins dan Miss Collins yang mengetahui Ellie datang, kemudian mengambil setumpuk surat yang ditujukan untuknya. Di dalam ruangan Miss Collins, Ellie meminta maaf karena akan pergi malam ini juga dan meminta Miss Collins untuk memberikan sebagian deposito miliknya yang tempo hari dia gunakan untuk membayar kos. Mendengar perkataan Ellie yang tidak jelas, Miss Collins lantas memberinya secangkir minuman dan meminta Ellie untuk berbicara pelan-pelan. Kemudian, Miss Collins mengatakan tentang Ellie yang telah melapor polisi mengenai kamarnya di atas yang telah terjadi sebuah pembunuhan. Tiba-tiba Miss Collins bercerita tentang seorang gadis yang tewas di kamar Ellie yang merupakan dirinya sendiri. Jadi, Miss Collins ini adalah Sandy yang dahulu datang ke kota Soho untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi. Namun dirinya datang ke orang yang salah dan membuatnya malah menjadi seorang pelacur. Jadi nama asli Sandy adalah Alexandra Collins. Dan dulu Miss Collins berusaha melupakan semua hal yang terjadi kepada dirinya dengan mengosongkan wajah pria-pria tua itu guna membuatnya seolah-olah bukanlah apa-apa. Bisa dibilang Sandy tewas di kamar Ellie berkali-kali, namun yang dimaksud Miss Collins bukanlah mati, namun lebih ke apa yang terjadi di kehidupan Sandy dan semua impiannya. Lalu, suatu malam Jack datang ke kamarnya dengan membawa pisau serta mengancamnya. Namun Sandy berhasil mengambil pisau tersebut yang dia gunakan untuk membunuh Jack. Setelah itu Sandy membunuh semua pria hidung belang yang datang ke rumahnya. Namun di setiap koran waktu itu menyebutkan bahwa orang-orang itu menghilang, padahal yang sebenarnya telah dibunuh oleh Sandy dan disembunyikan di dalam rumahnya. Setelah mendengarkan cerita Miss Collins, Ellie lantas merasa prihatin dengan apa yang terjadi terhadapnya. Karena Ellie merasa tahu tentang semua kesulitan yang dahulu pernah dialami oleh Miss Collins. Di sini Ellie juga minta maaf karena telah melaporkannya ke polisi dan berjanji tidak akan memberitahu orang lain tentang pembunuhan yang dia lakukan. Namun, Miss Collins berkata kepada Ellie bahwa dirinya tahu kalau Ellie tidak akan memberitahu orang lain karena dia akan membunuhnya. Ternyata minuman yang diberikan Miss Collins kepada Ellie telah dicampur dengan obat bius. Yang seketika itu membuat Ellie tidak bisa bergerak dan pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh Miss Collins. Beberapa saat kemudian bel rumah berbunyi karena John yang mulai khawatir terhadap Ellie. Miss Collins yang melihat itu lantas mengambil sebuah pisau dan ketika John masuk, dengan cepat Miss Collins langsung menusuknya. Ellie yang berusaha menyelamatkan John malah dipukul Miss Collins hingga membuatnya jatuh ke anak tangga. Hingga pada akhirnya Ellie berhasil menendang Miss Collins dan kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar, Ellie mendapati banyak sekali tangan-tangan pria korban Miss Collins yang berusaha untuk menangkap Ellie. Namun, ternyata pria-pria itu bukanlah ingin menyakiti Ellie, tapi malah membantu Ellie untuk melapor kepada polisi. Ternyata korban dari Miss Collins selama ini bukanlah untuk mengganggu Ellie, tapi mereka semua mencoba memberitahu Ellie tentang kejadian sebenarnya yang telah menimpa mereka. Tiba-tiba Miss Collins berhasil masuk ke dalam kamar Ellie dan membuat semua pria-pria tanpa wajah itu ketakutan. Jack lantas muncul dan sambil menampar Miss Collins, dia berkata bahwa Sandy lah yang menginginkan semua hal ini terjadi. Makhluk-makhluk itu kemudian menghilang dan membuat Miss Collins sedikit lebih tenang. Dia berkata kepada Ellie bahwa dirinya tidak menginginkan semua ini, tapi pria-pria itulah yang memang sepantasnya untuk mati. Beberapa saat kemudian Miss Collins mencoba untuk menggorok lehernya sendiri, namun segera dihentikan oleh Ellie. Ellie kemudian memeluk Miss Collins sambil berkata bahwa dirinya harus tetap hidup. Miss Collins kemudian minta Ellie untuk segera keluar dari dalam rumah dan menyelamatkan John.
Sedangkan dirinya kemudian duduk terdiam di kamarnya yang dulu dengan api yang mulai membakar seluruh isi rumah. Ellie kemudian berlari turun menyelamatkan John, tapi karena asap yang sudah banyak membuat Ellie terjatuh karena tidak bisa bernafas. Beruntungnya, pemadam kebakaran tiba tepat waktu yang dengan sigap segera menyelamatkan John dan juga Ellie. Beberapa hari kemudian terlihat Ellie sukses mengejar impiannya menjadi seorang perancang busana. Ketika peragaan busana sang nenek dan juga John ikut melihat, yang membuat Ellie begitu sangat senang. Setelah acara peragaan busana rancangan Ellie selesai, sang nenek dan juga John menghampirinya untuk mengucapkan selamat. Ketika menoleh ke cermin, Ellie melihat sosok Sandy dan film ini pun usai. Film ini menyuguhkan cerita yang sedikit membuat kalian mungkin merasa bingung. Banyaknya plot cerita maju mundur yang tersaji seakan membawa keruwetan seperti masalah di kehidupan kalian. Tidak banyak yang bisa kami ulas terhadap film ini yang menurut Mimin sudah sangat bagus. Meski kalian harus berkali-kali menonton untuk memahami ceritanya, tapi secara keseluruhan film ini cukup membuat kita merasa terteror. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua semoga selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya.